Halo Bapak Ibu, mari berkenalan. Nama saya Bapak Adi dan ini istri saya. Ibu Dewi. Kami sudah didiagnosa dokter bahwa kami mengidap penyakit diabetes. Di video ini, kami akan berbagi ilmu yang bersumber dari dokter kami tentang apa itu diabetes. Yuk! Saya cerita dulu ya. Kami adalah suami istri penderita diabetes sejak 3 tahun yang lalu. Kata dokter, diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula. Gula darah adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Glukosa ini kita peroleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin ini seharusnya diproduksi terus oleh pankreas. Nah, pada penderita diabetes seperti kami, insulin yang harusnya cukup diproduksi pankreas ternyata kurang, sehingga banyak glukosa yang tidak bisa masuk ke sel dan terjebak di dalam darah. Iya, betul Pak. Dulu saya merasakan gejala khas penderita diabetes, yaitu sering lapar, sering haus, dan sering pipis, terutama malam hari, serta berat badan saya turun tanpa sebab. Terus, saya periksa gula darah, ternyata gula darah saya sampai 400. Padahal kata dokter, normalnya gula darah sewaktu atau tanpa puasa adalah kurang dari 200 atau gula darah puasa kurang dari 126. Nah, kata dokter kami, saya bisa terkena diabetes karena memang di keluarga saya ada keturunan penyakit diabetes dan berat badan yang berlebihan atau obesitas. Nih, perut saya buncit begini. Kalau saya juga keturunan diabetes, tapi saya jarang berolahraga karena sudah sibuk dengan pekerjaan rumah, masak, menyetrika, dan menyapu. Ditambah lagi usia kami ya Pak, yang sudah berumur juga. Selama kami menjalani pengobatan rutin diabetes, kami harus menjaga dari komplikasi yang muncul pada penderita diabetes. Sekarang, coba Ibu ceritakan tentang gula darah tidak terkontrol menjadi komplikasinya. Iya, kata dokter, karena tingginya gula dalam darah sangat tinggi, berakibat pada rusaknya pembuluh darah dan berakhir dengan terganggunya fungsi organ tubuh. Alhasil, jadilah komplikasi, bisa stroke, kebutaan pada mata, serangan jantung, gagal ginjal, dan infeksi luka pada kaki yang berakhir amputasi. Bagaimana? Sudah kenal semua ya dengan diabetes ini? Nah, cara pencegahannya mudah loh. Yang penting, kita harus cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik. Diet seimbang. Istirahat cukup. Kelola stres. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah! Yuk kontrol diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah. 3 gejala khas DM meliputi sering kencing, sering lapar, dan sering haus. Gejala lainnya yaitu berat badan turun, kesemutan, gatal yang bukan karena alergi, keputihan, luka sulit sembuh, bisul hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan impotensi. Kriteria DM yaitu gula darah puasa lebih dari 126, gula darah sewaktu atau 2 jam PP lebih dari 200, dan HbA1c lebih dari 6,5. Tips sehat kontrol gula darah, terapkan pola makan dengan aturan 3C. Tepat jumlah yaitu sesuai dengan berat badan, tepat jenis sesuai konsep piring makan model T, dan tepat jadwal 3 kali makan utama, 2-3 kali makanan selingan. Baca label pada kemasan makanan. Batasi konsumsi harian gula kurang dari 50 gram atau setara 4 sendok makan, natrium kurang dari 1500 mg, dan batasi konsumsi lemak jenuh maupun lemak trans. Konsumsi makanan tinggi serat dari kacang-kacangan, buah, sayur, atau beras porang.
Hindari mager untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Latihan fisik aerobik intensitas sedang dengan frekuensi 3-5 kali seminggu, durasi sekitar 30 menit, dengan jeda latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Waspada infeksi pada kulit dan rasa kebas kesemutan. Gunakanlah alas kaki yang nyaman dan juga tidak ketat. Lakukan senam kaki diabetik untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot, dan mencegah deformitas. Periksa gula darah secara berkala dan minum obat sesuai anjuran dokter. Dengan target gula darah puasa 80-130, gula darah setelah makan kurang dari 180, dan HbA1c kurang dari 7. Gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan pada jantung, mata, saraf, dan ginjal. Hidup sehat lebih lama, kendalikan gula darah. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskerdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.